Tidak seperti para pemimpin sebelumnya yang bermain aman dengan mengikuti kesepakatan bersama dari para petinggi Partai Komunis. Gorbachev, sang pemimpin baru USSR, mengetahui bahwa bermain aman gak bakal menyelesaikan masalah, cuma malah nerusin kondisi stagnansi. Lalu untuk menyelesaikan masalah, ia berpikir harus membuat banyak perubahan dan gebrakan. Ia pribadi cukup optimis dan yakin jika gebrakan-gebrakan ini bisa diterima oleh rakyat dan semua lapisan pejabat Partai Komunis. Ia yakin rakyat dan pejabat hanya perlu diajar, dibimbing, agar bisa mengerti manfaat dari semua reformasinya. Gebrakan pertamanya berkaitan dengan alkoholisme. Mengapa? Karena terlalu banyak orang mabuk di USSR. Terlalu banyak orang yang sakit karena alkohol dan membuatnya tidak bisa produktif di masa depan. Terlebih, ia melihat dua contoh nyata, yaitu adiknya sendiri dan adik istrinya, yang keduanya kecanduan sampai mati. Ia menurunkan produksi minuman alkohol, meningkatkan harganya, bahkan menaikkan usia membeli alkohol dari 18 ke 21 tahun. Melarang penjualan alkohol sebelum jam 2 siang, dan memperberat hukuman atas semua pelanggaran dari peraturan tersebut. Sayangnya gerakan ini ternyata kurang bijak, biarpun menurunkan kejahatan dan meningkatkan angka harapan hidup. Hukum-hukum ini ternyata merugikan negara 100 miliar US dollar. Angka ini setara 60% dari budget kesehatan USSR. Ternyata penjualan minuman alkohol ini adalah salah satu sumber pemasukan dari USSR. Gak heran, pejabat-pejabat di berbagai tingkatan dengan berbagai alasan memprotes gerakan anti-alkohol. Susah ya jadi pemerintah, di satu sisi mau baik, tapi malah gak ada duitnya. Selain itu, rakyat yang tidak suka dilarang mengkonsumsi alkohol langsung membuat pabrik alkohol ilegal. Jadi, Gorbachev ditentang baik oleh rakyatnya dan anak buahnya karena gebrakan pertamanya ini. Akhirnya, Oktober 1988, kebijakan ini pun dihentikan. Gebrakan kedua Gorba adalah percepatan usaha mengeluarkan USSR dari stagnansi. Apalagi Ronald Reagan melakukan pembangunan militer besar-besaran. Untuk menyusul pembangunan ini, militer USSR membutuhkan dana tambahan yang saat itu tidak dimilikinya. Dan untuk melakukannya, ia mengumumkan akan melakukan restrukturisasi secara besar-besaran. Inilah yang dikenal dengan perestroika. Ekonomi yang sudah direstrukturisasi akan jauh lebih efisien, sehingga diharapkan bisa menghasilkan dana yang dibutuhkan atau setidaknya mengurangi pengeluaran negara. Harap dicatat, ia belum membicarakan ekonomi pasar atau mengizinkan wirausaha. Dalam pertemuan dengan perencana ekonomi negara-negara Eropa Timur di akhir musim panas 1985, ia masih berujar, kalian semua merasa sistem mekanisme pasar adalah penyelamat ekonomi. Namun kamerat, kalian sebaiknya tidak membicarakan sekoci penyelamat, tetapi membicarakan kapal utamanya, yaitu sosialisme. Buat meningkatkan percepatan tanpa meninggalkan sosialisme komunisme, ia berencana melakukan modernisasi mesin di pabrik-pabrik USSR yang sudah uzur. Maklum, ekonomi USSR menderita penyakit yang oleh ekonom Milton Friedman disebut sebagai penyakit sendok. Apaan tuh penyakit sendok? Oke, kita rehat sejenak sambil beralih ke Opa Friedman. Konon, saat si Opa mengunjungi negara Asia dan ditemani oleh pejabat lokal, ia melihat pemandangan yang menurutnya nggak masuk akal. Ribuan buruh sedang menggali menggunakan skop. Ternyata mereka sedang menggali kanal. Ia pun bertanya kepada si pejabat, mengapa mereka tidak menggunakan alat-alat berat. Sang pejabat kemudian menjawab, ini adalah program padat karya. Makanya kami menyewa ribuan orang untuk menggalinya dengan skop. Mendengar perkataan itu, Friedman menjawab, kalau tujuannya menciptakan lapangan pekerjaan sih, lu tuh harusnya nyuruh mereka gali pakai sendok. Biar bukan cuma ribuan, tapi bisa mempekerjakan jutaan buruh. Obsesi menggunakan teknologi rendah demi menyerap tenaga kerja ini adalah sesuatu yang disebut dengan penyakit sendok. Faktanya penggunaan kendaraan berat jauh lebih efisien dan proyek juga selesai lebih cepat dengan biaya yang jauh lebih murah. Uang dan waktu bisa dipakai buat proyek lain, bukan dihabiskan untuk menggali kanal dan menggaji ribuan buruh yang tugasnya bisa diselesaikan dengan kendaraan berat. Sudah pasti masih banyak proyek penting yang butuh pendanaan kan? Ingat, ekonomi itu adalah ilmu tentang bagaimana caranya menghadapi dan mengatur kelangkaan. Menyingkapi kelangkaan dengan inefisiensi benar-benar membagongkan. Kembali ke USSR,
Penyakit sendok ini ternyata sudah menjangkit ke semua bidang, bahkan sudah akut dan sudah diidap oleh USSR sejak zaman Lenin dan Stalin. Maklumlah buat pejabat-pejabat komunis, angka pengangguran yang rendah itu sangat penting demi penilaian kinerja mereka. Di saat yang sama, ingat-ingat tentang bagaimana sebuah perusahaan USSR dinilai, yaitu berdasarkan jumlah barang yang mereka produksi. Para manajer pabrik nggak mau meningkatkan produksi secara signifikan, karena mereka nggak mau sasaran produksi mereka jadi meningkat. Akibatnya, saat pemerintah pusat mau melakukan pembelian mesin baru untuk meningkatkan efisiensi, para buruh, manajer, hingga pejabat lokal melawan keputusan ini. Mereka sudah terlalu nyaman dengan mesin-mesin yang tua dan butut. Gak heran semua dana untuk modernisasi mendadak raib di telan bumi. Salah satu pembantu Gorbachev, Alexander Yakovlev, mengatakan bahwa 12 miliar rubel yang seharusnya digunakan untuk membeli dan memasang mesin-mesin baru tersebut benar-benar hilang nggak tahu kemana. Masalah lain adalah mesin terbaru tercanggih harus diimpor dari negara-negara barat seperti Jerman dan Amerika Serikat, yang artinya USSR butuh mata uang asing untuk membeli mesin-mesin tersebut. Padahal di tahun 1986, harga minyak dunia sedang jatuh-jatuhnya. Ekspor minyak adalah sumber devisa utama USSR. Menurut perhitungan CIA, aliran devisa USSR berubah dari surplus 4,6 miliar US dollar di tahun 1985 menjadi cuma 12 juta US dollar di tahun 1986. Utang luar negerinya pun membengkak dari sekitar 22 miliar US dollar menjadi 38 miliar US dollar. Saat itu, USSR mengimpor 1/10 kebutuhan pangannya, yang artinya USSR kini mengalami kesulitan dana. Hal ini berpengaruh ke proses pembelian mesin-mesin terbaru yang kemudian tidak bisa diprioritaskan. Suka tak suka, reformasi ekonomi harus dilakukan dengan cara lain. Setelah gagal memodernisasi pabrik-pabrik, tindakan USSR berikutnya menurut sejarawan Philip Hansen dilakukan secara trial and error. Ini artinya, usaha reformasi ekonomi yang dilakukannya sering bertuburkan dengan sistem yang sudah ada. Gorba memindahkan wewenang kementerian di Moskow ke tokoh-tokoh lokal. Kalau Khrushchev memberikannya ke Pemda, dia ingin memberikannya kepada para pekerja lokal. Gorba merasa pemindahan wewenang ini sejalan dengan prinsip dasar komunisme dan sosialisme. Mereka dianggap lebih tahu mengenai kondisi lapangan, sehingga BUMN-BUMN bisa beroperasi sebagai perusahaan swasta yang jauh lebih efisien. Sayangnya sama seperti program modernisasi industri USSR, perintah ini nggak benar-benar dilaksanakan. Saat Gorba keliling, dia menerima banyak laporan yang tidak berubah. Para pejabat tidak mengikuti arahan melakukan reformasi ekonomi ini. Reformasi ekonomi malah dijegal oleh para pejabatnya. Tahun 1986, terjadi bencana nuklir Chernobyl. Pengelolaan yang buruk dan penanganan kebakaran yang tidak sesuai standar keamanan memastikan terjadinya bencana nuklir besar ini. Bahkan setelah bencana sebesar ini terjadi, pemerintah USSR masih berusaha menutup-nutupi bencana tersebut. Kesal karena menyadari reformasi ekonominya tak akan jalan. Kesal karena bencana separah Chernobyl malah ditanggapi dengan kepura-puraan, Gorbachev memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda, yaitu sebuah reformasi politik. Cuma dengan reformasi politik, para pejabat bisa dipaksa mengakui masalah dan mereformasi ekonomi. Di tahun 1986, ia menyebut glasnost atau keterbukaan. Cuma dengan penghapusan sensor dan pengekangan, kritik dari rakyat bisa menunjuk kesalahan para pejabat. Setelah kesalahan para pejabat ditunjuk, para pejabat akan dipaksa untuk berubah, untuk mengikuti reformasi ekonomi. Tentu saja, keterbukaan ini populer di kalangan rakyat jelata. Sudah lama mereka ingin menumpahkan unek-unek, kebencian, dan kemarahan mereka terhadap semua inefisiensi, terhadap semua kesulitan, terhadap semua kekurangan yang ditimbulkan oleh para pejabat. Sebaliknya, para pejabat dan petinggi mulai gerah. Wajar saja, mereka nggak suka karena kini semua orang bisa menunjuk kesalahan mereka. Profesor William Taubman berkata, kurang tepat bila disebut kesalahan terbesar Gorbachev adalah tidak mengikuti langkah RRC. Gorbachev sudah mencoba melakukan liberalisasi ekonomi, namun gagal karena dihadang para pejabat. Jadi dia terpaksa melakukan liberalisasi politik dengan retorika glasnost atau keterbukaan agar liberalisasi ekonomi bisa dimulai.
Sayang seribu sayang, keterbukaan ini juga masih jauh dari ideal. 9 Juni 1987 misalnya, Gorbachev menetapkan dalam debat mengenai reformasi ekonomi USSR. Semua harus dipertimbangkan dan dilakukan dengan bertanggung jawab. Kita harus menolak alternatif yang anti-sosialisme. Pernah dengar dengan kata-kata semacam ini? Ini adalah salah satu contoh double think. Saat ngomong sesuatu, tapi langsung ngomong hal yang kebalikannya. Ini retorika yang biasa digunakan oleh politikus. Biasanya para politikus menggunakannya supaya semua orang mengangguk dan setuju kepada mereka, padahal mereka cuma setuju sebagian. Namun double think seperti ini bisa menjadi bahaya bagi seorang politikus. Buat Gorbachev misalnya, ia jadi dianggap kurang oleh kedua belah pihak. Buat para elit komunis garis keras dan kolot, Gorbachev dianggap kurang keras, kurang tegas, dan kurang komunis. Sedangkan buat para elit yang menginginkan pembaruan, Gorbachev dianggap kurang demokratis, kurang terbuka, dan kurang liberal. Di tahun 1987 juga, ekonom Larisa Piazeva menulis surat terbuka di sebuah jurnal yang menyuarakan dukungannya pada ekonomi non-komunis, ekonomi yang menjunjung tinggi hak milik pribadi dan mekanisme pasar sesuai dengan teori ekonomi idolanya Friedrich von Hayek dari Austria. Ia dan suaminya terang-terang menyerang sosialisme dan komunisme dengan berkata bahwa ekonomi liberal yang mengandalkan hak milik pribadi dan mekanisme pasar akan menghasilkan masyarakat yang lebih kaya dan lebih makmur. Koran Pravda, yang adalah corong utama propaganda Partai Komunis dan pemerintah, langsung menyerang suami istri tersebut. Tapi, cuma sampai di situ. Tidak ada kunjungan agen KGB ke rumah mereka, tidak ada penangkapan, tidak ada pemecatan, dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Tapi begitu juga sebaliknya, tidak ada tindakan dari pemerintah untuk menerima masukan ini dan menerapkannya. Keterbukaan ini memberikan masalah yang semua terkubur oleh sensor dan opresi, tapi nggak meneruskannya dengan sebuah koreksi. Masalah terbesar saat itu adalah kekurangan barang kebutuhan dasar seperti daging, gula, odol, sabun, buku tulis, baterai, jaket, sepatu, dan masih banyak yang lainnya. Ternyata mimpi Lenin bahwa komunisme akan begitu makmur, akan begitu kaya, sampai bisa membagikan kakus emas kepada rakyatnya hanya tinggallah mimpi. Masalah tidak efisien, tidak produktifnya pabrik-pabrik USSR makin terasa oleh rakyat jelata. Berbagai kekurangan ini mulai menimbulkan kerusuhan di berbagai daerah. Etnis-etnis non-Rusia semakin tidak percaya pada pemerintah USSR, bahkan saat pemerintah USSR benar-benar berusaha untuk membantu mereka. Tahun 1986, rakyat Kazakhstan mulai protes bahkan membuat kerusuhan saat Gorbachev hendak mengganti pejabat Kazakh yang korup dengan seorang Rusia yang lebih bersih. Nasionalisme lokal yang dulu sengaja dipupuk Lenin kini mulai memecah belah USSR. Intinya, keterbukaan yang diusung oleh Gorbachev memang membuka keran yang semula menahan arus deras kritik terhadap komunisme. Namun, mengizinkan kritik baru langkah pertama, bukan langkah pamungkas untuk membetulkan negara. Kritik yang tidak ditanggapi dan kemudian diikuti koreksi yang dirasa kurang oleh rakyat hanya akan membuat rakyat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Nah, ini membawa kita kembali ke pernyataan awal Konghucu soal 3 prioritas negara. Intinya, usaha mereformasi politik malah mengerus kepercayaan rakyat pada pemerintah. Kepercayaan yang sudah tipis akibat stagnasi bertahun-tahun, kini makin digerus hingga habis. Nah, di episode selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kejatuhan USSR dan apakah yang dilakukan oleh berbagai pihak menjelang runtuhnya USSR dan mengapa Boris Yeltsin bisa naik menjadi pemimpin Rusia. Tunggu di episode mendatang. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.